Gimana cara biar kita bisa khusyuk? Cara yang pertama supaya kita bisa khusyuk dalam sholat itu adalah kita belajar merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Kita akan serius terhadap sesuatu kalau kita ngerasa butuh. Kita serius bekerja karena kita lagi butuh penghasilan. Kita serius kepada seorang cewek karena kita merasa butuh dia untuk mendampingi hidup kita. Kita serius masak supaya enak karena kita butuh makan enak. Banyak orang yang gak serius dalam sholat, artinya gak khusyuk, gak menghadirkan hati, pikiran, perasaan dia di dalam sholat karena dia sendiri ngerasa kayak gak butuh kepada Allah. Dia malah ngerasanya Allah yang butuh dia, Allah yang manggil dia, Allah yang begging supaya dia datang ke masjid, Allah yang menginginkan dia tidak menginginkan Allah. Itulah awal dari masalah kenapa kita susah untuk khusyuk. Jadi biar kita bisa khusyuk, kita tuh harus merasakan nahnu fuqara'u ilallah. Kita ini fakir, kita ini butuh Allah banget. Apalagi ketika kita banyak masalah. Coba teman-teman kalau lagi banyak masalah ngerasain kan gimana sholat kita khusyuk. Lagi banyak masalah banget nih, sampai kita kayak hampir putus asa, gak bisa berharap ke siapa-siapa. Saat itu kita ngerasain kan betapa nikmatnya sholat kita. Bahkan sholat subuh pun terasa nikmat, biasanya ngantuk, bahkan mungkin gak bangun. Sholat tahajud pun terasa ringan, biasanya berat banget. Sholat sunnah itu jadi ketagihan, biasanya dihindari. Kenapa? Saat kita lagi ada masalah, sholat itu terasa rohah, rehat banget. Karena kita ketika lagi ada masalah tuh merasakan butuh kepada Allah. Tapi kalau misalnya nggak lagi ada masalah besar, kita kayak nggak ngerasa butuh sama Allah, makanya sholatnya susah khusyuk. Sekarang coba belajar merasa butuh pada Allah. Gimana cara belajar merasa butuh pada Allah? Ingat, hidup kita ini seutuhnya di tangan Allah. Allah bisa memberi kita kebaikan dalam hidup dengan mudah. Allah juga bisa mengambil kebaikan itu dari hidup kita dengan sangat mudah. Allah menghidupkan, mematikan. Allah yang memberikan kemuliaan dan menghinakan. Allah yang memberikan kekuasaan dan mencabut kekuasaan dari siapa yang dia kehendaki. Seutuhnya hidup kita itu biyadihil mulk, di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga gak ada satu detik pun yang kita gak butuh Allah. Kalau kita gak butuh Allah untuk memberikan kita pertolongan dalam masalah, setidaknya kita butuh Allah agar Allah menjaga nikmat dalam kehidupan kita supaya tidak dicabut. Kita selalu butuh Allah. Itu hadirkan terus. Dan rasa butuhnya kita ke Allah itu kita coba rasakan lebih daripada butuhnya kita kepada apapun. Kepada makhluk, kepada harta, kepada pekerjaan, apapun. Kita lebih butuh Allah daripada apapun. Karena semua yang ada dalam hidup kita itu tidak akan terjadi kecuali dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirkan rasa butuh kita kepada Allah, barulah kita mudah untuk khusyuk. Yang kedua, gimana tips supaya bisa khusyuk? Coba pelajari makna dari setiap lafaz sholat yang kita baca. Baik itu doa, zikir, ayat. Coba pelajari apa terjemahannya. Karena kalau kita nggak tahu artinya susah buat khusyuk. Kita nggak paham apa yang sedang kita baca. Kita baca misalnya kalimat Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa yang memujinya. Kata imam. Lalu kita mengucapkan Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru misalnya, atau Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kita ngerti nggak maksud dari kalimat itu? Coba pelajari terjemahannya. Kita baca misalnya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tahu nggak arti dari kalimat inna salati wa nusuki dan seterusnya? Kita membaca subhana rabbiyal a'la. Tahu nggak arti dari subhana rabbiyal a'la? Dan banyak lagi lafaz salat yang harusnya kita ngerti terjemahannya, baru kita bisa khusyuk. Yang terakhir teman-teman, cara biar khusyuk itu adalah hindari hal-hal yang membuat pikiran kita ke distract. Nabi itu serius banget dalam sholatnya. Sampai Nabi pernah lagi sholat, Nabi memperhatikan satu helai kain di depan beliau yang punya corak gitu ya. Sehingga setelah beliau sholat, kain itu ditutup sama Nabi karena mengganggu sholat Nabi. Bahkan Nabi pernah juga di atas mimbar lagi khutbah, tiba-tiba mencabut cincinnya dan meletakkannya. Lalu Nabi mengatakan, cincin ini telah membuat saya tidak tenang. Sekali melihat cincin, sekali melihat kalian, kata Nabi. Artinya
Saking menghargai sahabat, Nabi pun mencopot cincin di tangannya supaya bisa menghargai sahabat yang sedang Nabi nasihati. Apalagi dalam sholat, Nabi itu nggak mau ke distract dengan apapun. Makanya sholat yang paling baik itu tengah malam, karena inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Sholat di tengah malam itu lebih tenang, lebih bisa fokus, hindari hal-hal yang membuat ke distract pikiran dan perasaan kita. Sebelum sholat, bereskan dulu urusan kita supaya sholat kita nggak terganggu dengan urusan itu. Makanya ada hadis qaddimul asya alal isya, dahulukan makan malam dari sholat isya. Artinya kalau kita lagi lapar banget habis pulang dari perjalanan jauh, maka makan dulu sebelum sholat. Kenapa? Biar kita sholatnya nggak ke distract dengan rasa lapar. Itu diantara sekian banyak tips ya untuk bisa dapetin sholat khusyuk. Yang intinya kata Nabi, ada orang sholat dia hanya mendapatkan 1/6 dari sholatnya. Ada yang sholat hanya mendapatkan 1/3 dari sholatnya. Ada yang sholat mendapatkan 1/2 dari sholatnya. Artinya sholat seseorang itu tergantung kualitas khusyuknya. Dan hanya dengan khusyuk kita akan merasakan rohatun nafsi fis sholah, rehatnya jiwa di dalam sholat.